Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Misalnya gini ya, kalau di Twitter itu kan banyak account second account Iya. yang dia mungkin postingnya konten-konten yang terbuka. Apa NSFW bukan ya? Iya, NSFW, ya kan. Konten-konten NSFW ini biasanya dianggapnya karena akunnya second account nggak ada muka aslinya, paling cuma badan gitu ya, nggak pakai apa-apa. Tadi kasih efek apa, diwarna-warnain segala macam. Nah, terus disebutnya ini account alter gitu kan, alterian gitu. Nah, karena account ini mereka tuh mainnya sering kontekan sesama account alter. Mereka tuh kayak akrab banget walaupun nggak pernah ketemu di real life gitu. Terus ada momen misalnya si account alternya si cowok, terus ini kenalan sama account alter cewek, terus ketemu, terus berhubungan badan misalnya ya, terus pada akhirnya Hamil. setelah itu nggak hamil sih, kasusnya adalah dia nggak suka karena fisik misalnya, physically ya, mostly physically lah. Terus akhirnya dia nggak tahu ya apakah karena memang orang-orang ini rata-rata muda, rata-rata masih muda banget, terus mereka komunikasinya juga kurang, terus cara dia mannernya juga nggak ada, attitude-nya nggak ada mungkin ya bisa dibilang. Terus dia akhirnya ada yang macam-macam nih, ada yang ngatain ceweknya, terus pas lagi tidur ceweknya ditinggal. Nah itu kan sering nemu tuh di Twitter. Ini kan perilaku yang serem banget ya, maksudnya kalau dari alter tuh kayak gitu-gitu kan serem kan. Dan kalau dipikir-pikir, kalau di dunia nyata, kalau itu terjadi di dunia real, itu kan aneh banget gitu kan. Masa sih di pertemanan gitu ya, misalkan udah dalam keadaan sadar gitu, terus tahu ininya siapa, terus karena dia nggak suka, terus dia kabur, dia pergi ngata-ngatain, kayak gitu-gitu tuh seringnya. Nah anak-anak yang alter ini biasanya sering tuh update. Nah kalau di dating kan mungkin ada kali kayak gitu ya, tapi di dating itu hal-hal kayak gitu tuh nggak terlalu sering terjadi karena memang kalau di dating apps kita nggak tahap atau layer yang harus disortir lebih banyak gitu. Kalau di Twitter kan kita cuma lihat dari medianya aja, ya udah lah, yang penting emang kita mau kayak gitu di kasur. Kalau di dating apps kan kita harus tahu dulu nih orang siapa, minimal tuh IG-nya dong, mau lihat foto lainnya, mau lihat outfitnya, gayanya, segala macam gitu kan, sampai pada akhirnya pindah ke WhatsApp gitu. Kalau di Twitter kan nggak perlu sampai ke WhatsApp, cukup DM aja, terus ketemuan gitu, langsung diranjang banyak gitu. Ya gitu, banyak, bahkan mereka nggak butuh waktu untuk meet up sekali dulu gitu. Kalau tadi kan bilangnya gitu, meet up kan, iya. kayak meet up buat menyesuaikan nih sesuai apa enggak. Tapi kalau di Twitter itu langsung. Dan kebanyakan langsung mereka ke Red Doors. Iya. Yang 100 ribuan itu. Red Doors, Oyo. Tapi bener langsung eksekusi gitu Iya. Berarti itu nggak ngerti lah ya. Dan mereka tuh umurnya masih 17 tahun, 16 tahun, pernah 18 tahun. Pernah ketemu narasumber gitu? Pernah. Nah, terus Ya kurang lebih mereka kayak gitu. apa gitu yang dicari? Nggak ada yang dicari, emang mereka pengen suka senang-senang aja. Bahkan mereka bangga kalau ketemu nih sesama akun alter misalnya ya, terus mereka selfie depan mirror, depan kaca gitu. Tapi barangnya aja yang kelihatan kan? Ya pokoknya leher ke bawah lah, muka enggak. Muka tuh dikasih stiker biasanya. Naked gitu kan? Naked. Ada yang bugil malah. Mereka posting di Twitter terus kayak
lagi di sini nih, terus dia mention account, jadi account second accountnya cewek mention account second accountnya cowok gitu. Terus ada juga misalkan apa namanya, lagi blowjob disensor di foto gitu, terus diposting. Terus kayak thank you Twitter, thank you Base, kan ada Base juga kan. Base itu apa? Kayak jatuhnya apa ya, kayak dia tuh account yang khusus nge-promote akun-akun gitu. alter gitu, otomatis biasanya. Terus itu dapat uang nggak si Base itu? Enggak. Base itu kayaknya nggak dapet uang sih, tapi kan dia dapat popularitas, followernya banyak. Enggak, terus keuntungan dia apa? Nah, mungkin kalau pet promote mungkin nggak tahu ya, kalau gitu. monetize-nya gimana ya, nggak ngerti sih. Soalnya dia beli tools automation dari DM-nya aja kan itu bayar. Jadi misalkan gini, kalau di DM itu dia bisa auto post kalau masukin keyword, misalnya keywordnya anjing ya. kita DM anjing spasi, baru kita mau nulis apa nih, misalkan anjing spasi gue lagi di hotel ini, gue cowok 28 tahun 171 cm, ada yang mau nemenin nggak? Terus kita kirim foto selfie. Nah nanti foto sama captionnya itu auto tweet. Di situ, di akunnya si Base itu. Di timelinenya. Nah nanti ada yang nge-replay itu. Misalkan dia anjing. Tapi anjingnya tuh tidak kelihatan. Anjing itu kan buat nge-trigger, buat trigger, iya. buat trigger. Nanti biasanya gini, ada yang biasanya template-nya gini ya, misalkan anjing, gue lagi ada di hotel ini, gue mail umur sekian gini, ada yang mau nemenin nggak? Gue di like. Jadi maksudnya itu orang account-nya itu ada di like-an postingan itu. Jadi cari deh tuh mana tuh satu-satu. Atau kalau misalkan cari cowok yang good looking gini anjing, pasti gue lagi cari cewek nih, misalnya gue cari yang good looking, range umur sekian, tinggi sekian, badan proporsional misalnya. Terus DM aja mau, bukan DM aja mau, reply aja mau, nanti aku sortir gitu. Nanti kalau yang si cewek itu ngerasa ini pas sama dia, di follow sama di DM. Kamu pernah nggak nyoba? Aku nggak bisa, karena aku nggak itu syarat utamanya harus di fallback sama si akunnya. Nah selama ini aku nggak pernah di fallback dan aku nggak ngikutin. Tapi kurang lebih logikanya gitu. Tapi pernah nggak ketemu sama narasumber kayak itu? Pernah lah. Ada yang sampai dia gini, dia ketemu sama cowok di alter itu, sama-sama account gituan ya, akhirnya gituan nih. Setelah gituan repeat order enggak? Ternyata enak katanya. Ini nih sudut pandang POV ceweknya ya, karena sama yang cowoknya nggak kenal. Dan pada saat waktu itu rekaman cowoknya nggak ada. Dia bilang dia awalnya emang cari senang doang, terus ketemu cowok ini, ternyata cowok ini enak mainnya, barangnya oke, performanya oke. Akhirnya dia jalan berdua terus, jadi as a partner lah gitu. Pada akhirnya si dua orang ini, cowok dan cewek ini menikah? Enggak nikah, masih muda, masih itu dia masih kuliah awal-awal, pendidikan guru Arab. Si cewek? Iya, hijab. Di kampus negeri lah. Di sini? Iya. Terus? Gampang kan, kampus negeri di sini kan banyak, dikit. Terus? Banyak lah video tutorialnya dia ngajar di YouTube. Terus umurnya masih muda lah, kan kuliah tuh awal-awal paling 18, 19, 20 lah, 20. Ketemu cowoknya lebih muda, terus dia sama cowoknya itu biasalah standar, sering mention-mentionan, screenshotan flirtingnya dia, tapi dia boleh main sama orang lain, cowoknya juga boleh main sama cowok lain. Terus cowoknya main sama cowok lain? Sama cewek lain. Ya nggak apa-apa sih kalau sama cowok lain. Iya nggak apa-apa sih, asal konsen masuk. terus konsensual. Terus dia berdua pada akhirnya nge-record seluruh adegan ranjangnya dan dijual. Terus dijual ke follower ya. Terus mukanya nggak kelihatan? Ya enggak dong, kalau kelihatan di penjara. Terus bunuh diri dong. Terus ya udah, akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Jadi kan ada output maksudnya proses yang sama, berarti output yang berbeda. Berarti itu mereka punya kan? ini akun alter gitu ya? Punya. Maksudnya prosesnya sama, outputnya beda.
outputnya ada yang kayak gitu, ada yang akhirnya mungkin ada yang jadi dulu ada akun cowok, ada akun cewek ya. Akun cowoknya ini tiap hari isinya foto titit doang. Foto titit Bagus tapi enggak. bagus. Nah, jadi si cowok ini tiap hari ngajang foto titit, terus yang komen semua akun-akun cewek. Wah, suka gini. Terus akhirnya Masih ada akunnya? sekarang udah nggak ada. Pada akhirnya si cewek ini jadian nih, karena waktu itu akhirnya dia move, bilang kan kayaknya mau pensiun nih di akun ini gitu, karena Ada ya? karena dia ketemu sama si cewek ini. Si cewek ini ya akhirnya si cewek ini kan sebenarnya akunnya dibilang alter semi karena dia masih nunjukin mukanya walaupun setengah gitu. Terus kadang namanya juga masih mirip-mirip. Nah, dia juga kadang ngasih tahu, yang ceweknya itu bilang juga kayaknya udah mau udahan sama cowok, terus dia pindah ke IG. Nah, terus sampai sekarang tuh akhirnya aku masih follow IG-nya dia gitu. Oh, di rumah masih follow? Masih yang cewek, yang cowok enggak. Terus setelah itu si cowok yang tititnya ini sama yang cewek ini, dua-duanya akun alter hilang di Twitter. Padahal udah jadi seleb nih. Oh, ada ya? Jadi seleb. Terus? Karena dia tiap posting titit. Gitu katanya? Kata follower ya. Oh, gitu. Terus dia posting sama cewek ini di mention gitu. Akhirnya udah jadian ya, congrats gini-gini. Terus akhirnya dua-duanya tetap account. Terus ini udah lama nih kejadiannya sebenarnya. Cuma akhirnya udah jadiannya lama kan. Wah, terus kemarin baru DM-an sama ceweknya ini udah putus. Padahal Kenapa? udah tunangan. Terus tapi itu putus? Ya cuma ceritanya belum tahu. Nanti ya kan belum sempat waktu ngobrol, dia lagi di Jogja. Si ceweknya ini. Jadi ntar kalau misalkan dia di Jakarta mungkin kita ngobrol nanti. Nanti aku forwardin ceritanya ke kamu. Kenapa dia putus. Padahal udah tunangan. Sampai udah bayangin orang tunangan diposting di Instagram, jadi ada gambar cincin with tapi cincin pakai with mention cowoknya. tapi ini kan pakai akun alternya kan? Enggak, akun asli. Akun asli. Iya. Instagram mah enggak. Instagram tuh kayak apa ya, dibilang alter tuh nggak ada di Instagram. Ada second account itu intinya Iya, cuma tapi buat itu stalking. second account atau Enggak, ini akun asli. Masih ada sekarang Instagramnya? Masih ada. Foto itu masih ada? Nanti Foto kasih apa? tunjuk ya. Enggak, foto yang itu, foto cincin tunangan. Udah nggak ada, dihapus, udah Jadi- di-archive. Justru taunya dari Enggak, situ. tapi akun Instagram dia masih ada? Masih ada, tapi udah nggak saling follow sama cowoknya. Nama cowoknya udah dihapus dari bio-nya, terus gambar cincinnya hilang, terus ke DM aja. Ternyata sudah putus. Oh. Jadi Twitter tuh Nanti lihat akun Instagram. Twitter seru, Apa? Twitter tuh macam-macam. Maksudnya Nah, itu bisa juga behavior jadi orang. penelitian tuh. Bisa, behavior orang tuh beda-beda di Twitter. Makanya cuma karena gini, di Twitter itu kan kebijakannya nggak seketat itu ya. Maksudnya sama pemerintah Iya, makanya nggak betul. diblokir karena Iya. Twitter punya fitur buat nge-hide Apa? konten, sensitif konten. Heeh. Jadi itu buat Kominfo udah cukup buat Gitu. iya, Itu makanya alasannya. alasannya Twitter masih boleh beroperasi. Dulu kan Tumblr sempat diblokir kan. Karena Tumblr nggak punya kayak gitu-gitu. Sementara konten porno bertebaran. Di Twitter konten porno bertebaran, Iya, bahkan benar. Pornhub aja verified kan. Oh iya. Iya. Nah, di Twitter itu kan kalau verified videonya nggak cuma 2 menit 20 detik. 1 jam. Enggak sih, nggak 1 jam juga. Jadi? Ya 5 sampai 10 menit lah. Oh, Ya. iya. Jadi bisa tuh upload video kayak gitu. Kalau Berbayar verified enggak ya? enggak. Nah, makanya di Twitter tuh banyak tuh orang-orang yang jualan konten. Oh. Konten Iya, konten betul. kayak gitu-gitu, Only, macam-macam. OnlyFans itu ya, bukan? Itu kan dilempar ke platform lain. Nah, kalau ini yang direct. Oh. Jadi kayak di Twitter, bahkan dia punya Twitter account nih satu, terus dia punya Twitter account khusus yang beli. begitu. Jadi kalau mau akses yang ini bayar. Oh. Yang ini isinya misalnya yang ini akun kegiatannya dia normal. Yang ini akun telanjangnya dia. Nah, telanjang. maksudnya dia nggak takut ya kalau misalnya itu disebar luaskan sama pembelinya? Ya, resiko. Oh, itu resiko. Iya. Misalnya nih, kayak kamu misalnya kan kamu beli gitu kan? Aku beli. Misalnya, nah kan jangan-jangan kan? Bisa aja aku nyebarin. Iya, kamu bukan cuma nyebarin, tapi kamu perjualbelikan lagi. Oh banyak. Nah itu nggak apa-apa.
Aduh, itulah abu-abu sih. Hukum yang kayak gini-gini tuh abu-abu, Dia makanya nggak kerugian tuh buat dia si rugi yang dong. punya. Rugi dong. Cuman tapi kayaknya tetap ada aja ya kan. Ya memang ada. Makanya sebenarnya taktik paling mudah adalah kalau mau niat jual harganya mahal Supaya nggak rugi-rugi kali. supaya nggak rugi-rugi kali. Pun kita jual mahal pun mereka bisa patungan 10 Iya orang. betul, Iya iya. kan? uh-uh. Jadi kita satu account patungan 10 orang, mereka dijual lagi dengan harga Jadi biasanya yang berapa video harganya? aduh nggak tahu, beda-beda orang, tapi rata-rata mahal. Berapa mahal tuh? 10.000 ada orang yang Ya bilang. nggak mungkin 10.000, Iya, jadi jutaan lah. Nggak muncrat. jutaan lah. Apanya yang muncul? Apanya ya? Aduh. Kayak jutaan mah ada yang mau beli. Ada Kriterianya harus apa tuh supaya bisa jutaan? kriterianya. Nggak ada kriteria sih. Misalkan dia ada orang yang kayak kita beli ini aja lah, kayak kita beli apa ya istilahnya ya, kita beli subscribe konten berita misalnya. Ada yang beli satuan, ada yang beli bundle, bundling, jual package gitu. Misalnya ada paket ABC, paket A 200.000, paket B 500.000, paket C 1 juta. 200.000 cuma satu video colek-colek misalnya. Terus yang kedua itu dapat foto selfie 2, video 2, yang 1 juta ini dapat semua. Ada yang digituin dipaketin juga. Nah, bahkan ada yang promo Ramadan sampai besok jam 12 malam. Serius? Ya, cuma isi 10 orang doang nih yang mau beli. Nanti kalau udah lebih 10 udah Harganya, habis. berapa Udah tuh habis. dijual? Misalkan kalau 10, satunya dijual 1 juta, ya kan? Udah 10 juta, ya kan? Itu bisnis yang Enggak, tapi maksudku yang kan gila sih. harus misalnya kayak apa ya, kan harus orang yang punya nama juga kan, akun alter yang punya nama kan. Sekarang tuh nggak harus punya nama, yang Jadi- penting dia nih, cara paling gampang adalah kalau nggak salah ya, berdasarkan apa sih dibilangnya ya, perilaku tuh rata-rata orang bikin akun dulu, selama kontennya itu dia suka nimbrung, terus aktif di space gitu kan, di Twitter kan ada space, terus dia suka update foto yang terbuka, terus dikasih biasanya foto terus ada watermark tuh misalkan di sininya set add apa gitu. Itu udah cukup mengundang follower banyak gitu. Oh gitu. Nah, ketika orang membeli fotonya dia, barulah watermarknya itu dihapusnya ya. Betul. Untuk dikasih tunjuk gitu karena udah bayar orangnya. Nah, kalau yang bayar watermarknya dihapus biasanya. Itu. Ada yang jual konten short video, long video. Terus ada sistem model yang jadi kayak sales gini nih. Iya, sales. Kayak gitulah, ada yang jual pakai Google Drive, ada yang jual pakai account. Beda-beda sih. Tapi rata-rata ya kayak gitulah output mereka. Jadi dibilang mereka tuh udah bukan umur yang tua-tua, masih muda-muda. Masih ada yang 15 tahun. 15 tahun. Iya. Dia jual apa? Jual foto video. Video dia dengan dia sendiri atau dengan Ada yang sendiri, ada yang pakai dildo, ada yang sama pasangannya. Keren kan? Jadi kamu pernah nggak nonton? Ya kan ada di Twitter ya, pernah ada lah. kan berbayar Pak Anji. Ada yang teaser. Ada teasernya. Ada. Itu hashtagnya apa supaya kita bisa Ya ngecek? nggak ada hashtag lah. Kenapa jadi hashtag? Susah. Nanti Pokoknya aku tanya ya itu sama kamu. pokoknya banyak lah konten gitu. Intinya kalau udah nemu kayak gitu aja, pasti nanti kayak ada suggestion kan biasanya kan kalau di Twitter. Iya, betul, Ya betul. udah tinggal ikutin aja. Makanya akun podcast itu follow-nya rata-rata yang kayak gitu. Nggak banyak sih, tapi yang pernah diwawancara ya, sama yang Gitu. pernah bikin janji rata-rata kayak gitu. Terus kan ini kopdar kayak gini. Iya, ketemu gini. Atau kalau yang dia di luar pulau ada yang misalnya kamu di bilang itu. jauh ya mau nggak mau online. Tapi suaranya emang ya nggak sebagus offline Kalau lah. ketemu langsung. Karena dia nggak punya mikrofon kan. Gitu. Oke, apa lagi? Kita mau bahas apa lagi ya? Buku udah, ini udah 1 jaman lebih nih. Terakhir kali ya. Iya. Kan kita udah bahas 3 buku ini, udah bahas tentang dating, udah bahas tentang background segala macam gitu. Nah, kira-kira mau bikin buku apa lagi? Ada sih buku yang mau aku bikin gitu. Pastilah ada.
Apa tuh? Tapi kira-kira ya, tentang seks juga, maksudnya benang merahnya tetap seks ya. Jangan lupa dong ajak podcast kita collab. Benar. Apa Pasti. yang bisa kita kulik? Yang kemarin itu apa aja? Yang mana? Yang kemarin aku bilang loh, Yang mana? yang pas pertama kali kita ketemu. Aduh lupa. Ya udah makanya nanti aja kita bahas. Oke, Gitu, oke. Iya. Karena kayaknya dirimu punya ini nih sumber-sumber yang potensial. Punya Sebenarnya banyak nyarinya cerita di Twitter menarik. doang sih. Tapi cerita ya banyak. Nah aku tuh kan pernah sempat mau wawancara NSFW ya. Ya. Dia si mbak-mbak ini dia tinggal di Jogja, terus dia jualan kontennya. Lah itu dari mana jualannya? Twitter. Iya Twitter. Tapi dia nggak mau diiniin Oh, nggak mau disebut. dan nggak mau juga di. Wawancara. Iya. Nah terus gimana dong? Susah dong. Iya makanya akhirnya nggak jadi. Oh akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Kayak gitu. Aku juga terhubung sama dia juga dari kenalan juga sih, bukan terhubung langsung. Oh kirain langsung. Enggak. Oke, berarti nanti ditunggu buku selanjutnya ya. Iya amin. Mudah-mudahan cepat kelar. Terima kasih banyak waktunya. Iya makasih Putu. Jangan kapok ya. Enggak kapok. Terus yang mau beli bukunya beli di mana? Di mana ya? Di toko ini ada. Toko buku ada ya? Toko buku online kesayangan kalian semua teman-teman. Kesayangan. Iya. Ada 3 buku, ada Akibat Menambahkan Seks, ada Sebab Kita Semua Gila Seks, ada Maaf Orgasme Bukan Hanya Urusan Kelamin, dan nanti tunggu buku selanjutnya ya. Iya. amin. Jangan lupa juga follow akunnya Mbak Esther Pandiangan di @apa? @esterpandiangan. Instagram ya? Iya, Twitter tanpa main nggak? H. Twitter main nggak? Tanpa H. Twitter main sih, cuman jarang. Wah, harus explore kan kalau mau bikin Oh, iya, tulisan. betul. Twitter itu tempat paling bagus Iya buat benar. explore. Iya. Follow @Esther Pandiangan ya. Iya. Instagram, Twitter, LinkedIn. LinkedIn. Nggak usah. LinkedIn kalau ada yang mau ini nawarin kerjaan. Oh iya. Ayo. Boleh. Buat yang udah dengerin juga terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu. Bye-bye semuanya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.